Pemirsa, di tengah tren penjualan properti rumah tapak segmen menengah yang kian menurun hingga 25%, serta sektor industri properti di Indonesia yang masih banyak tekanan, hal ini memicu banyak pertanyaan. Bagaimana kondisi terkini industri properti seperti Sumarekon? Dan apakah dampak penurunan suku bunga dari Bank Indonesia serta keringanan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP berpengaruh pada perkembangan industri tersebut? Dan untuk mengetahui lebih lanjut, telah hadir di studio bersama kami Presiden Direktur PT Sumarekon Agung Terbuka, Bapak Adrianto PAD. Selamat pagi, Pak Adri. Selamat pagi. Kabarnya gimana, Pak? Kabar baik. Kabar baik ya, Pak. Tentunya di awal bulan ini kabarnya juga harus baik ya, Pak. Harus dong, Pak. Harus baik dan harus semangat. Harus baik dan harus semangat. Banyak optimisme sepertinya di semester 2 ya, Pak. Oke, tapi kita akan mulai tadi sudah dibuka dengan ada data terkait dengan penjualan rumah tapak untuk segmen kelas menengah ke bawah yang turunnya 25%, Pak. Apakah hal tersebut dirasakan oleh Sumarekon, Pak? Baik, jadi sebetulnya itu data tahun 2024 kalau nggak salah ya, dari Leeds Property. Sebenarnya penurunan dari penjualan properti kelas menengah bawah itu terjadi sampai sekarang. Dan memang kita sama-sama memahami bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berdampak kepada industri properti. Ya. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita tahu ada satu pelemahan daya beli dari masyarakat akibat banyak terjadi PHK, kemudian berakibat juga masyarakat pengangguran, dan ini tentunya juga berdampak dengan kondisi ini bahwa masyarakat menengah bawah itu tidak menjadikan lagi pembelian rumah itu menjadi priority. Mereka lebih memprioritaskan mungkin biaya pendidikan anak-anaknya atau mungkin kebutuhan hidup yang lainnya. Tapi juga sebetulnya dengan kondisi ini tentunya apabila masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu membeli rumah pun juga akan menghadapi satu proses KPR yang mungkin sedikit ketat. Kita sangat memahami kondisi perbankan ketika kondisi seperti ini akan lebih ketat karena mereka juga pasti menghindari NPL ya dari perbankan. Dan juga sebetulnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini juga terdera juga. Yang sekarang lagi marak itu pinjol. Nah, pinjol ini sebetulnya juga mengurangi kemampuan membayar installment, cicilan. Karena ketika mereka juga sudah dalam posisi mencicil misalnya, itu pun juga dengan adanya pinjol berpotensi menjadi gagal bayar dalam KPR. Dan kondisi ini tentunya kami sangat prihatin ya. Dan turunnya kemampuan beli dari para masyarakat di ekonomi bawah ini memicu membengkaknya backlog perumahan yang saat ini data dari BPS sekitar 9,9 juta. Ini yang kondisi saat ini seperti itu. Ya. Jadi ini untuk kelas menengah bawah terjadi ada penurunan seperti itu. Betul, tapi kita tahu untuk Sumarekon memiliki segmen market yang berbeda. Iya, tapi memang kondisinya kami sangat bersyukur ya. Ketika Sumarekon merasakan juga sih sebetulnya ketika kami menjual rumah dengan harga di bawah 1M mengalami sebuah perlambatan yang cukup ya. Tapi sekali lagi kami bersyukur kami tidak hanya membidik market menengah, tapi kami juga membidik market segmen di kelas menengah atas, dan bahkan kami fokus kepada segmen yang kelas yang atas sekali, ya. Dan ini tercermin di produk-produk yang kami punya. Kami punya produk dengan harga sekitar 2 sampai 5-6 M. Dan kami juga punya produk yang kelasnya dari 6 sampai di atas 25 M. Ya. Sebagai contoh,
Di Sumarekon Serpong, kami baru saja di bulan Juni kemarin melaunch satu produk dengan range harga sekitar 4,5 sampai 7,5. Penjualannya luar biasa, sangat cepat. Bahkan baru minggu kemarin di Sumarekon Bekasi, kami punya produk cluster premium di pinggir danau begitu. The Sultan namanya. Itu range harganya 9,3 sampai dengan di atas 25M, itu penjualannya sangat cepat. Artinya, ya tentunya kami bersyukur ya, sangat bersyukur. Artinya bahwa masyarakat kelas menengah ke atas itu mempunyai ketahanan yang baik dalam menghadapi situasi ekonomi saat ini. Bagi Sumarekon, ini dari sudut bisnis ya, ini sebuah opportunity. Kami tentunya akan garap ceruk market ini dengan baik. Sumarekon yang selama ini terus berkomitmen menyajikan produk-produk yang berkualitas, kemudian inovasi dalam produk-produknya, terus akan konsisten menjalankan komitmen ini secara baik ke depan, begitu. Baik, berbagai inovasi terus dilakukan ya Pak. Ya. Nah, kami ingin tahu Pak, karena tahun ini Sumarekon merayakan ulang tahun yang ke-50. Apakah selain inovasi ada hal lain atau program khusus Pak yang akan dilakukan? Ya, memang kembali lagi saya harus katakan kami sangat bersyukur karena di tahun 2025 Sumarekon berusia 50 tahun. Dan tepatnya sebenarnya tanggal 26 November 2025 kami 50 tahun. Tapi di sepanjang tahun 2025 ini kami punya program-program yang terutama di program yang kami sampaikan adalah yang CSR. Ada dua hal program CSR kami yang cukup besar. Yang pertama adalah berawal dari keprihatinan kami melihat fasilitas umum sekolah, puskesmas, dan beberapa infrastruktur yang selalu dimanfaatkan masyarakat itu mengalami kerusakan. Bagaimana sekolah yang rusak bisa memproduksi anak-anak yang punya kualitas pendidikan yang baik. Demikian juga puskesmas, bagaimana bisa sehat kalau puskesmasnya juga rusak, gitu kan. Oleh karena itu kami punya aktivitas merenovasi sekolah-sekolah dan puskesmas di sekitar kawasan yang kami kembangkan. Jadi di Bekasi, di Serpong, di Bogor, bahkan sampai di Makassar. Dan itu menjadi sebuah pekerjaan kami di tahap pertama, dan selanjutnya kami akan terus merenovasi. Kami akan milih sekolah-sekolah yang memang sudah rusak. Bahkan sebagai contoh nih, ada satu sekolah yang nggak ada plafonnya. Sehingga saya bisa membayangkan anak-anak yang sekolah itu keringatnya akan kemana-mana karena panas sekali ya. Nah, hal seperti itu yang kita akan perbaiki. Juga puskesmas, bagaimana kita bisa sehat kalau puskesmasnya tidak sehat. Jangan-jangan orang datang malah tambah sakit gitu kan. Nah, itu program yang pertama yang kami namakan sebagai bedah fasilitas umum. Kemudian yang kedua, kami punya program bedah rumah. 500 rumah yang ada di Bekasi. Ini juga sejalan dengan program pemerintah memberikan perbaikan pada tingkat hunian, kualitas hunian, dan kami bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seji. Oke. Kenapa Yayasan Buddha Seji? Karena organisasi kemanusiaan yang cukup kredibel yang selama ini bekerja sama dengan kami. Dan Yayasan Buddha Seji akan bekerja sama dengan pemerintah menggarap data-data dan memverifikasi, dan kami akan melakukan renovasi. Dan itu di Bekasi, di kabupaten, dan di kota, total 500 unit rumah. Kami berharap masyarakat yang akan tinggal akan mengalami satu perbaikan rumah yang baik, dan itu pasti meningkatkan produktivitas mereka. Ya, begitu. Pak, terakhir kami ingin tahu berbagai inovasi dilakukan. Kemudian nanti untuk 50 tahun Sumarekon juga melakukan CSR. Kalau insentif dari pemerintah untuk mendukung sektor properti, apalagi sih yang dibutuhkan, Pak? Sebetulnya insentif yang sekarang ada, yang namanya PPNDTP, sangat efektif. Ya, karena sebenarnya itu satu insentif PPNDTP adalah satu insentif yang directly langsung kepada calon pembeli. Karena pembeli rumah itu tiba-tiba mendapatkan satu diskon 11% senilai PPNDTP. Dan itu sangat mendorong kenaikan daya beli. Ya.
Summarecon sendiri sebetulnya dengan adanya insentif BPNDTB itu kami mentargetkan satu nilai sekitar 1,6 triliun dari target kami tahun ini 5 triliun. Itu 1,6 itu dapat di-cover dengan penjualan yang terkait dengan BPNDTB. Sampai dengan Juli ini kami sudah mendapatkan 1,1 penjualan yang disupport oleh BPNDTB. Jadi kebijakan itu sangat dahsyat. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kebijakan BPNDTB tersebut sebetulnya secara tidak langsung juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Ya, karena gini, ketika BPNDTB itu disyaratkan bagi rumah yang sudah selesai diserah terimakan dan dilunasi, mendorong para pengembang itu menyiapkan stok. Sehingga kegiatan aktivitas konstruksi itu akan masif besar, dan multiplier-nya itu lebih dari 185 industri ikutan yang ikut berkembang. Dan ini benar-benar akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Dan ini sangat bagus. Oke, baik, terima kasih Presiden Direktur PT Summarecon Agung Terbuka Bapak Adrianto PAD sudah memberikan insight-nya bagi kami pemirsa Zona Bisnis di Metro TV.